in fi fannin ayyatasawwaruhu wa ya'rifahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fihi wa yahsulut tasawwuru bi ma'rifatil mabadi al-ashrah al-manzumah fi qawli badihim inna mabadi kulli fannin ashrah al-haddu wal mawdu'u thumma samrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari masailun wal badu bil ba'diktafa wa mandarul jami'a hazas syarofa. Tata tertib pengajian di pesantren salaf adalah akan membahas apapun harus membahas dulu tentang mabadi asyrah, 10 dasar ilmu pengetahuan. Di dalam sebelum masuk ke hikam, karena hikam tidak membahas mabadi, kita masuk dulu ke Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub menjelaskan tentang 10 mabadi, dasar-dasar ilmu tasawuf. Apa hadnya, ta'rifnya? Huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa mazmumuha wa kaifiyatu tathhiriha minal mazmumi minha wa tahliyatiha bil ittisafi bi mahmudiha wa kaifiyatis suluki wa sayri ilallahi ta'ala wal firari ilaihi. Eta tasawuf. Di Indonesia orang sering membuat definisi masing-masing. Kang, apa tasawuf? Oh, tasawuf itu pakai jubah. Jubahnya robek-robek, diam di dalam goa, bawa tasbih segede-gede telur asin. Oh, tasawuf itu ini, oh tasawuf itu ini. Semuanya membuat definisi tidak menggunakan logika, tidak menggunakan ilmu mantik, maka definisinya ngawur. Kembalilah kepada definisi. Di antara definisi ilmu tasawuf adalah ini, bukan hanya satu. Definisi boleh, saya kata orang termasuk orang yang tukang nyieunan definisi ketika definisi sesuatu belum jelas. Antara lain definisi yang belum jelas, definisi ilmu laduni. Rata-rata laduni adalah ilmu yang datang dari Allah tanpa belajar. Definisi menyesatkan itu. Sebab banyak orang mencari ilmu tersebut tidak mau belajar, akhirnya laduni henteu diajar henteu. Legeg nu aya, sombong nu aya nepuk dada. Mentang-mentang anak kiai besar, aku mah langsung laduni, laduni stres. Ya tahu. Saya buat definisi, najan definisina panjang lebar keun bae. Da prinsipnya dalam ilmu mantik disebutkan definisi yang benar adalah jami'un mani'un munakisun mutaridun. Itu syarat 4. Jami'un mencakup, mani'un mencegah yang bukan, munakis bisa dibalikan, mutarid ngaguluyur, bisa berlaku. Saya sebutkan ilmu laduni adalah orang mencari ilmu, waktunya lama, capeknya luar biasa, biayanya besar, lalu ilmunya diamalkan oleh dirinya dengan ikhlas, dan ia menggerakkan orang lain untuk mengamalkan ilmu tersebut tanpa menginginkan imbalan apapun, kedudukan, imbalan uang, jabatan, dan lain sebagainya. Oleh Allah ditilai orang ini benar-benar menuju Allah, ingin menegakkan agama Allah, maka oleh Allah diberi pengetahuan tambahan dia. Kakarek ladun nih. Tuhnya geus dibongkar taku anak. Ngaji heula cing bener, sakola cingnya. Puluhan tahun beak dengkak capek gawe modal beak. Diamalkeun ku dirina, dipake ngagerakkeun batur, teu hayang imbalan, teu hayang nanaon, pantes ku Allah dilimpahan. Selamatnya Mesir oleh Nabi Yusuf. Yusuf belum jadi nabi, dia dipenjara 13 tahun.
Shaimum bin nahar qaimum bil layal. Siangnya saum, malamnya ibadah terus-menerus. Selamatnya Mesir oleh Yusuf, bukan oleh menteri, bukan oleh perdana menteri. Lah dunia teh kitu. Kadenya ini nah, takrif ini bisa diterima. Tasawuf diambil dari kata sufun, akar kata sufun adalah bulu domba. Gak enak sebenarnya. Dah ilmu sakitu luhurna ngaranna bulu domba. Andai dulu saya yang memberi nama ilmu tersebut, saya akan beri ilmu tazkiyah, tasfiyah, pembersihan. Tapi dalam ilmu ada tata krama, ada etika. Tegenah jadi bulu domba. Karena banyak orang zaman dulu yang ingin memperbaiki kalbu, walaupun dia pejabat, dia ulama, dia pengusaha, untuk sementara meninggalkan dulu kebesaran duniawi dan memakai pakaian yang sangat sederhana, yaitu wol. Wol dalam arti bulu domba, lain wol tropical anu ayeuna buatan Australia, lain. Pakaian sederhana. Karena salah satu kebiasaan darwis para sufi adalah memakai pakaian seperti itu, disebutlah tasawufun. Kelompok yang suka memakai baju sederhana. Heukeun bae lah, geus kitu mah dijieuna. Kitu urang mah tinggal miluan tong dibongkar deui. Ya. Soal penamaan. Jadi bukan dari sofwa. Hati-hati, tasawuf bukan dari sofwun, bersih bukan, tapi tasawuf pun dari sufun. Ya, kalau tasbiyah berasal dari sofwun, kebersihan, kesucian. Nama ini dipakai sebutan untuk sebuah ilmu pengetahuan khusus, yaitu ilmu untuk mengetahui tingkah laku kolbu, kelakuan kolbu. Di tasawuf teh lain ngajebredan batur, nyalakeun batur, hayo he memponis-ponis batur. Bukan tasawuf. Orang yang punya pengetahuan untuk ngontrol kolbuna. Memeh muncul menjadi sikap baik atau buruk dikontrol dulu oleh dia. Alus ya, goreng ya, salah ya, bener ya. Tasawuf tak? Cocok teh jeung syariat. Cicing di negara prosedural teh cocok teh jeung aturan. Ya, dikontrol. Setiap ngomongnya, tingkah lakunya, apapun yang ia lakukan dikontrol. Tahu ahwalun nafsi. Mahmuduha jadi badal tina ahwalu. Yang baik-baiknya iman, syukur, ridho, ikhlas, semangat, gesit, cerdas, pokoknya sakabeh sifat-sifat alus. Brek. Sing ngarti, sing apal, sing nyaho. Wamat mumuha jeung jojorekna. Sombong, adigung, takabur, belegug, bedegong, koret, belik, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Semua penyakit-penyakit kalbu. Cukup dengan tahu saja atau untuk membuka-buka aib orang lain, wa kaifiyatu tathhiriha, bagaimana upaya membersihkannya. Kalau tasawuf baru pengetahuan, tasawuf ilmu, sama dengan baru belajar resep, itu pernah masak. Resep sop bisa, resep rendang bisa, resep semur bisa, 10 macam resep, 100 macam resep bisa, tapi masak nggak pernah. Begitu nyieun sop dikonengan, bikin sup pakai kunyit. Kenapa? Karena dia taunya resep aja. Saya hormati al-mukarramin yang sudah faham Ihya Ulumuddin, Nasoihud Diniyah, Nasoihul Ibad, dan banyak kitab-kitab tasawuf yang sudah diaji di pesantren-pesantren kita.
Sebenarnya jurumiyah pun tasawuf, alfiyah pun tasawuf, Pak. Tergantung kemampuan, kecerdasan pendalaman. Oh, masa begitu? Sok, tinggali jurumiyah maimuniyah. Lirrobi arba'u alamatin. Kalau orang ingin rapat tinggi derajat di dekat Allah, arba'u alamatin, ada 4 tanda-tanda. Ad-dhammatu, satu dhammun, berkumpul dengan guru yang ahli. Tuh dhammahna ge kadinya. Wal alifu aliful isnen, bergabung dengan guru, terus nempel. Teu kudu cicing wae jeung guru, najan jauh tetep nuturkeun. Alif. Wal wau jama babarengan jeung batur. Baru nantinya ada nun di ujung. Eta jurumiyah waliullah Syekh Ajrumi itu. Ada jurumiyah al kalamu walabdu daraba jaidun, ada jurumiyah tasawuf. Alfiyah parpa bidomin wansiban patan parpa bidomin. Kalau Anda ingin tinggi derajat, temui, cari guru akhlak selain guru ilmu. Belajar akhlak jangan meninggalkan ilmu, belajar ilmu jangan meninggalkan akhlak. Orang tinggi ilmunya tapi akhlaknya tidak baik, tidak bernilai. Di depan bisa ngangguk-ngangguk, di belakang ngomong. Berakhlak tapi bodoh juga rugi, Pak. Rugi, Pak. Kayak akhlak nama sayangan bodoh itu. Ulul albab, zikir fikir, dua-duanya, gabungkan dua-duanya. Ya, baik. Tidak cukup hanya dengan tahu. Hadirin jangan dengki, hadirin jangan sombong. Pak Ustadz, sombongnya sudah ada dalam diri saya, kumahanya, pokoknya jangan. Buntu dia. Jadi tunjukkan, oh sombong, cara micena kia ya, iya alatna kia carana, baru itu dokter, ini obatnya, diagnosa, ini penyakitnya, diagnosa, ini obatnya, terapinya. Minal madhumi wa tahliyatiha, ngahulu, memperindah, bil ittisafi bi mahmudiha, dengan merubah akhlak, merubah sifat. Wa kaifiyatus suluk, dan perjalanan, cara melakukan perjalanan. Kita ini seperti orang yang tidak punya perjalanan. Kumaha ieu ibadah mah ibadah we. Kumaha aturanan kitu we. Harus suluk, semua orang harus suluk. Cekolot mah seleka-seleke cenah suluk teh. Ngamah jalan, nyuk-cruk jalur. Dari mulai Allah menciptakan makhluk enggak bisa dirubah, jalurna geus kitu itu. Saya orang yang insya Allah tidak terpengaruh dengan istilah modern. Karena modern itu jadi alat tipu. Jadi alat tipu. Yang modern adalah yang baru. Setiap yang baru adalah modern. Akhirnya orang Islam dipermainkan dengan kata modern. Baju modern begini, modern rame-rame. Cara makan modern begini. Gaya modern begini. Terbawa oleh modernisasi. Kalau menurut saya modern itu nilai. Sesuatu yang bernilai itulah modern. Quran itu super modern. Kalau ditinjau waktu bisa disebut kuno Quran, Pak. Quran kuno, hadis kuno, Rasul kuno. Padahal justru dia pelopor modern. Hati-hati. Wa kaifiyatus suluk wasair ilallah, dan melakukan perjalanan menuju Allah. Itu perjalanan kumaha jangan perjalanan. Ini orang yang banyak tidak paham. Ya Bismillahirrahmanirrahim ngomong. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tafsir tsumma radadnahu asfala safilin bisa pakai tafsir mulkiyah, tafsir lapis 1. Manusia dari bayi lemah menjadi kuat dan nantinya lemah lagi. Oke, Prof, bisa. Cara orang
kuring we huntu dipake ngegel jengkol geus kalumah kalemu asbala sapilin sumarodana wa asbala sapilin manusia tadinya mulia jatuh menjadi ahli neraka rodadnahu asbala sapilin. Tapi kalau kita bertanya kepada seorang ahli menyelam dalam makrifat, antara lain Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar, The Secret of Secret, karya agung 1000 tahun yang lalu dan hilang dari peredaran di Indonesia. Pak Jejen berani mengatakan hilang dari peredaran. Kan tokoh-tokoh kitab di Indonesia banyak dan besar-besar. Ya. Tapi hati-hati. Mobil dengan kunci lebih besar mobilnya. Tidak ada kunci sebesar mobil. Tapi kalau tidak ada kunci, mobil tidak bisa berangkat. Rumah dengan kunci lebih besar rumah. Tidak ada kunci sebesar rumah. Tetapi tanpa kunci tak bisa masuk. Dari kitab yang beredar di Indonesia, kuncinya hilang. Yaitu kitab yang membahas roh. Saudara, kata Kang Toto Tasmara, kenapa uang $1 gambarnya mata satu dan piramid? Menunjukkan bahwa mereka berkemampuan mengincar seluruh dunia. Bukan menuduh. Kitab-kitab, buku-buku yang masuk ke Indonesia dideteksi oleh mereka musuh-musuh Islam. Karena itu saya mencarinya puluhan tahun, Pak. Untuk kelas jadi kiai ajengan kuring geus jadi di tahun 78. Tapi kalau ditanya ruh, saya tidak bisa menjawab. Rata-rata dunia termasuk Indonesia ulama cendekiawan kalau ditanya tentang ruh selalu menjawab yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Ruh urusan Tuhan. Jadi jangan dipelajari urusan Tuhan. Sama dengan mobil mogok. Masalahnya baterainya lemah. Datang Pak Raden. Kata Pak Raden, "Kenapa mobil mogok?" Baterainya lemah Pak Raden. Baterai urusan Jepang. Jangan diurus oleh kamu. Kira-kira dengan fatwa Pak Raden seperti tadi, mobil tersebut berubah menjadi maju atau tetap mogok? Maju atau tetap mogok? Kenapa tetap mogok? Karena tidak ada yang berani memperbaiki baterai. Nah sekarang saya mau nanya. Subuh banyakan yang sholat di rumah, banyakan yang di masjid. Sakit badannya apa sakit rohnya? Maka yang harus diperbaiki, sedangkan ruh jangan dipelajari. Hati-hati, fatwa berbahaya. Seorang doktor, profesor, ulama berfatwa seperti itu menyesatkan umat. Harusnya begini, Pak, bagaimana tentang roh? Oh maaf, saya bukan ahli. Kuduna gitu. Lain, jangan dipelajari berdasarkan Quran. Yasalunaka 'anil qul ruh min amri rabbi. Cek jelema. Mengadengnya nu bodoh. Ya. Nggak begitu. Saya harus berkelana dari Banten sampai Madura. Harus mukim di makom-makom aulia, mohon maaf. Berpuluh-puluh hari. Di satu makom 40 hari, satu makom 40 hari, 40 hari. Apa yang saya cari? Jadi ajengan mada ngeus. Pasantren geus boga, santri geus loba, dakwah geus laku. Jadi mau balik, pengurus majelis ulama dan lain-lain. Nyari apa Pak Jijen? Ini nyari ruh semua. Informasi tentang ruh. Alhamdulillah. Bertemulah dengan Pengarsa Abah di Suryalaya. Saya tidak kultus kepada Pengarsa Abah. Kalau bicara begini, buktinya saya menemukannya dari beliau. Di bidang ini. Bertemu dengan beliau. Sambil tersenyum beliau. Ya kitabna ajengan. Mengpuluh-puluh tahun kemana-mana neangan. Ya kitabna. Padahal saya tidak menyampaikan saya perlu itu. Terjemahkan ku ajengan. Saya terjemahkan.
kitab tersebut dan jelaslah sekarang. Kecelenya kita di mana? Kecele wow. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Wah, ini. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Asia Tenggara khususnya yang saya tahu hampir rata-rata sepotong ini ayat melarang mempelajari ruh, sepotong ini ayat ilmu serba sedikit. Pak Kiai kok ilmunya sedikit, Al-Quran wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Pak Kiai bagaimana ruh? Urusan Tuhan. Sapotong paragi mengpenan ketidaktahuan ruh, sepotong lagi untuk dipakai dalil boleh ilmu sedikit. Dia yang memogokkan. Padahal ini wawunya adalah wawu ataf. Yang diatapkan adalah jumlah, bukan kalimat mufrad. Makna fi illa istisna. Menurut balaghah, al istisna ba'da nafyi yufidut takhsis. Terjemah Kementerian Agama dengan hormat. Saya menghormati Kementerian Agama. Saya tidak mengatakan terjemah ini mengandung unsur bahaya. Saya tidak sebut begitu. Saya sebut terjemah Kementerian Agama adalah terjemah standar, sengaja dibuat seperti itu untuk tidak terlalu pening difikirkannya. Tetapi bagi para ulama tidak akan dalam ayat-ayat tertentu seperti ini tidak akan ikut membahas seperti ini. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Ini tidak ada koma di sini sebenarnya. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Enak. Kenapa pengetahuan Bapak sedikit? Berdasarkan Quran ini. Bukan ke situ. Ini terjemah kalau pakai Uqudul Juman, Jauhar Al-Maknun, Samarqandi. Pakai apa? Pakai balaghah. Dan benar-benar kubelikan ilmu ruh kepadamu dalam kadar sedikit. Coba hei sararea. Ilmu apa? Pakai alif lam. Alif lam berguna li ahdi dzikri lil ahdi zihni. Ya, di sini li ahdi dzikri. Ilmu tentang roh, bukan ilmu yang lain, ilmu tentang roh. Dari mana Pak Jejen menerjemahkan dan benar-benar? Di dinan kita pakai wasodik-sodik. Dan benar-benar wani-wani eta mah ya ilang ngaji balaghah teh antum. Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya Allah gitu. Dan benar-benar kuberikan ilmu tentang roh kepadamu dalam kadar sedikit. Sedikit menurut ukuran Allah. Sedikit menurut ukuran Allah. Anda mancing di kolam saya di depan, dapat ikan sebesar telapak, Anda sebut laukna gede. Sebab mancingnya di mana? Berangkatlah Anda ke Cisolok, mancing di laut lepas sana, dapat ikan sebesar paha, kumaha teh letik. Sebab ukurannya ukuran laut dibanding dengan ikan yang segede kapal. Begitupun ilmu. Ilmu sedikit ini menurut kadar Allah. Maha luas untuk kita. Minimal kita tahu bahwa ruh kita 4 lapis. Ruh kita 4 lapis. Ini sekelumit resume daripada The Secret of Secret Sirul Asrar. Alam ini mulki adalah kurungan langit 1. Bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, sekian triliun bintang yang sampai hari ini belum ada yang bisa menyebutkan jumlahnya. Itu adalah alam mulki, semesta. Itu adalah alam mulki. Ya. Ulama mah kuduna wawasanana mulki malakut jabarut lahut. Ieu mah di bawah ngawangkong saprovinsi ge kuat lenang. Di bawah ngawangkong sadesa kuat teu paham. Ini. Yang harus paling dulu tobat kita ulama lu. Tong maka nyalahkeun pemerintah, da pemerintah mah rek diangkat jadi pegawaina ge teu ditanya tamat takrib atawa henteu. Kita ulama.
semesta ini itu mulki, itu alam paling kecil, itu kurung batok teh ya. Setelah alam mulki di kurung langit satu, masuklah ke alam kedua, yaitu alamul malakut. Malakutus samawat, 7 lapis langit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceritanya dalam Mi'raj. Itu kumaha hikam itu jadi beras kadieu. Anda dihantem oke ngabahas hikam ari teu ngarti perjalanan kieu na maka naon gunana. Itulah hikam jadi dongeng, itulah hikam jadi pajangan. Itulah hikam hanya jadi alat show. Perjalanannya dulu. Kalau Bapak datang ke sini bawa tambang 100 meter. Lalu bawa kawat-kawat baja. Saya akan tanya, Pak buat apa itu? Nggak tahu nih tambang. Karena memang nggak tahu perjalanan. Padahal Bapak akan dibawa apa itu? Hacking akan dibawa memanjat tebing di Gunung Gede. Oh, kakareknya perlu nanaon. Orang sekarang kebanyakan nggak tahu perjalanan. Yang disebutkan perjalanan adalah mati. Selesai mati, calon surga, calon neraka, kiamat, hisab. Selanjutnya surga, neraka. Itu perjalanan hidup Anda. Kita harus tahu tugas kita sekarang apa? Harus rojiun. Harus lagi-lagi di Indonesia innalillah dan rojiun jadi ayat kematian. Mang ratus-ratus tahun ulama geledegan cendekiawan innalillahi rojiun mati. Kalau saya doakan semoga hadirin cepat rojiun. Sawareh amin, sawareh coba di ngomong. Sebab tahunnya rojiun itu mati loh. Lihat ini. Ini kama arsal nabi, nanti lagi saya bahas panjang lebar. Ini sekelumit aja supaya hafal perjalanan. Diawali dari kama arsal nabikum rasulah 151. Hayo ahli sunnah. Yang disebut ahli sunnah wal jamaah teh memahami Al-Qur'an 30 juz secara utuh ya. Lain kieu Muhammadiyah mah jago Quran, versi jago Quran, ahli sunnah mah kitab sapinah nugas jeding gitu. Ini yang jadi perbedaan itu prap kikituan teh. Saya Suriah NU di Jawa Barat, wakil rois bahkan katanya. Tapi oleh kawan-kawan di Muhammadiyah saya dipercaya sebagai dewan kurator. Itu kumaha itu. Bersama STAI saya ngahidmah itu boleh lagi saya. Di STAI ya. Saya pernah jadi pengurus pengabdian kepada masyarakat ketika ketuanya Pak Sidik sebelum profesor. Nah, Allah mengutus Rasul tugasnya 3T. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, yang ketiga adalah taklim. Singkat cerita we, ketika manusia membangkang wala nabluwanakum. Manusia akan tetap kami sayangi. Entong kieu ngomongna teu ngawaro rajet sia. Eta mah maneh goreng adat. Ulah disaruakeun Allah kos maneh goreng adat. Allah tidak seperti kita. Allah ngutus Rasul, menurunkan Al-Quran, diberi penjelasan. Ternyata membangkang, aku tetap menyayangimu. Tegenahnya. Untuk umat lain dulu, kalau membangkang siksa. Untuk umat Muhammad, Allah menyatakan, wa ma kuntu mu'adzibahum wa anta fihim. Aku tetap menyayangimu. Ibu melihat anaknya membangkang, kekeh ngaheureukeun seuneu. Dia memainkan api, ibunya tetap sayang. Salah satu cara menyayanginya dicepret, dipukul dia. Memukulnya itu kasih sayang. Karti ini ibu marah, henteu marahnya. Wala nabluwanakum, kuberikan peringatan kepadamu, ujian kepadamu, bala. Tidak wala u'adzibannakum. Cing ngerti karena kalimat tong jorok. Kalimatnya wala nabluwanakum bala. Buka dulu kamus, bala itu apa? Ujian. Kalau kita mengkuliahkan anak sedang ikut ujian, alhamdulillah pun anak ngiring ujian.
Teu kieu, alhamdulillah pun anak teh dikaluarkeun teu bisa ngilu ujian. Justru senang kalau diuji. Ini sudah mulai hikam nih, cara berpikir hikam. Kalau kita mendapatkan ujian lagi, Gusti kieu teh nasib saya. Kok saya ini begini ya? Allah itu bagaimana pada saya? Ku capek jadi jelema kitu. Datang ujian, alhamdulillah, siap ya Allah lah. Layananku saya. Hayo cengeng. Ini penyakitnya kalau diuji cengeng. Mana bisa lulus orang cengeng? Ya. Kira-kira saya jadi kiai di Nagrog punya pesantren segede ini ukuran kampung, sukses atau gagal? Lulus atau gagal? Kira-kira mulus, tidak ada gangguan atau banyak gangguan? Nah kan tahu sendiri. Karena saya mampu menghadapi gangguan. Sampai hari ini belum berhenti gangguan. Itulah hidup. Kalau tidak mau diganggu, ya masuk surga sana. Entong kieu muntah yang aya gangguan mending paeh loh ngai ka surga. Mun ka neraka gangguan deui. Riweuh ngomong teh. Ayo hikam. Dengan apa ya Allah engkau akan menguji? Khauf, banyak ketakutan. Daerah kita ini daerah yang belum aman. Masih banyak gangguan keamanan lah. Artinya, walaupun tidak terlalu berat dibanding dengan yang lebih berat. Juk kelaparan. Mahal beas ke eta teh asupkana juk. Kurang gizi juga masuk pada juk itu, kelaparan itu. Bukan busung lapar aja. Kira-kira kita orang cukup gizi apa kurang gizi sih? Jujur aja. Berapa kali minum susu dalam sehari? 4 sehat 5 sempurna nyanda itu cuy. Wanaksi minal amwal terpuruk ekonomi mudah ini wanaksi minal amwal nebaknya mudah. Yang hadir di sini punya tabungan masing-masing 100 juta enggak? Punya biaya untuk biaya anak sampai S1 enggak? Untuk nyantrenkan anak selama 10 tahun siap enggak? Utang punya enggak? Wanaksi minal amwal. Tong hararese Quran itu kontekstual semuanya, enggak ada yang tidak kontekstual. Ima Quran teh ngan dikurokeun wungkul. Kuro perlu. Qiraat perlu itu untuk motivasi, membuat enak telinga. Tapi kalau Quran hanya untuk itu aja, jelema Allah. Naon cenah kang geusin ating naon bukan Allah. Oh kan Anda ketawa. Apa cuma untuk itu Quran? Tidak. Huda, petunjuk. Harus rinci. Harus tertuang dalam konsep. Ini pentingnya bersama cendekiawan. Kenapa saya hormat terus kepada para sarjana dan mengharap-harap sarjana yang berfaedah, yang betul-betul mampu membawa umat ya. Karena kalau kiai lebih kepada dogmatis, ya, dogmanya, pegang bulat-bulatnya gitu ayat-ayatnya. Karena para sarjana lah yang bisa menuangkan dalam konsep. Untuk kiai itu asapang agama itu bisa nanjir kusorangan gitu. Sukabumi bisa disebut pengelola baz terbaik. Saya sebagai ketua Dewan Pertimbangan karena saya mengangkat kawan-kawan tanpa fanatik kelompok. Yang dari Muhammadiyah, yang Persis, yang mana? Ayo. Pak Jejen bagian Fathul Mu'in, didinya bagian konsepnya. Apa sulitnya? Wal anfus penyakit dan kematian, wasamarat pertanian yang tidak menghasilkan kesejahteraan. Tong buah wae, da buah teh aya tangkalan majaz mursalkeun atuh asa amat. Pan ngaji Samarkoni, enaknya jadi ahli ilmu alat begitu, enggak sulit, Pak. Repot memahami Quran tanpa ilmu alat kaku. Wabasyiris sabirin. Siapakah yang akan lulus dari 5 ujian tadi? Yang lulus adalah yang sabar. Belum selesai, karena ini baru tanda ayat, bukan akhir kalam. Siapakah yang bersabar itu? Alladzina tegese nyaeta perlu dieceskeun deui. Alladzina idza asabatu musibah, orang-orang yang mendapatkan, nanti dulu. Stop dulu. Sering musibah itu yang pahit-pahit aja karena ada hadis al musibah mayu'dil mu'min,
hiji perkara nu mentak nganyerikeun, ngaripuhkeun kakarek musibah. Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Tapi dalam konteks apa? Harus dikaji lagi. Mari kalimat musibahnya pakai kailani lah jeung yakulu. Ayo, musibah sulasi rubai. Mujarrad mazid fi. Warna ke bab asal goer asal. Nakis ajwab mutal ajwab. Ajwab tina soaba. Ditanya nu kituna mulai kelepekan. Nerangkeun bisa hadirin sekalian ngebalak-bak. Tapi teu paham manehna ge heupokeun mah nu beres pidato amplop jeung besek nu penting. Ke situ larinya, mohon maaf. Alhamdulillah, saya bukan orang baik. Tapi orang jelek masih kena eling dirina jelek. Makanya mau memperbaiki diri gitulah. Eta ge geus alus lah. Mending keneh nu gelo ngaku gelo daripada nu gelo ngaku cager. Lamun dia lemah nu gelo ngaku gelo, harapan bakal cager. Kamu gila? Iya saya gila ya. Geus mulai rek cager teh jelema. Tapi bilang kamu gila, namanya apa? Gue sehat. Oh iya gelo kayaknya jelema. Yuk anak mending gitulah. Saya itu orang seperti itu, Prof. Jujur aja. Wah, abdi teh lain jelema bener abdi. Tak rek naraon jika dia sebenarnya. Acenah resepnya ngadenge pajajian ngomong. Jadi, tapi tadi teh tibatan nu goreng ngaku halus, mending nu goreng aya harapan rek cager teh gitu. Pak mobilnya jelek, iya makanya masuk bengkel tuh. Enggak harapan cager. Tapi mobil butut di jalan, kalau perang. Pak mobilnya jelek, oh enggak. Lihat masih kuat, pakai gigi 1. Sekali nyiap 4 naon beca. Ngaji hikam, taubat setika ngaji hikam itu sebenarnya. Siapakah yang akan lulus? As-sabirin. Ialah orang-orang yang mendapatkan apapun yang mengenainya. Arek amis eta arek pahit, arek genah atawa teu genah, musibah. Qalu lidah berucap hatinya sadar. Sebab lidah berucap hati tidak sadar, beo namanya. Ngigau namanya. Apa yang ia ucapkan? Innalillah. I'rab dulu, ini bahasa Arab. Lain bahasa Sunda. Inna harfun nasbin wa taukid na dhamirun muttasilun barizun ismu inna mabniun ala sukun bi mahalli nasbin li'annahu ismun mabniun la yadru bi i'rab wal lam harfu jarin walatul jalalah majrun bil lam wajar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainuna wa istaqrarna breng sararea i'rab kenae nu lain kiai tong maksakeun nu kungsi masantren poho deui deh ini ilmu alat jadi untuk alat. Boga pacul, hayo ngurus pacul, irah macul. Menjadi jago ilmu alat itu untuk mampu menggali kedalaman Al-Quran dan As-Sunnah. Digali untuk umat, supaya umat maju. Ya, lain jago alat, ngebalak-bak, aing jago alat. Wah, titah ngerap, iya, liar. Ini, maka saya di Malaysia mendapatkan penghargaan, bukan sombong. Para profesor di sana dari Kuala Lumpur dari negeri berkumpul di sana, mereka merangkul-rangkul. Makasih Pak Yai, makasih. Dari dulu kami paham bahwa innalillahi itu matilah selalu. Betul-betul cek si Upin. Dulu kami paham kan matilah selalu. Banyak profesor. Ini Pak Jajian izin Allah diundang ke Istana Negeri dan mendapatkan penghargaan dari Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah, sampai disebut pensyarah agung saya di sana oleh mereka. Gara-gara ngebahas enaknya ilmu mah luhur kena di Malaysia, harga mah di urang mah kurang bernilai. Jelemana lain hayang ilmu sih di urang mah, hayangna dihuapan. Sehingga Tun Datuk Sakaran Sultan Sabah datang ke sini minta saya, Pak Yai, bagaimana kalau Pak Yai tinggallah bersama kami di Sabah? Apa Kiai mau? Kritik kah, mau pilih Volvo kah atau Mercedes? Siapa? Mau memakai Land Cruiser kalau merangan aki-aki gitu yang di itu mah New Ice 1,5 mobil. Mohon maaf.
sediakan rumah besar. Kebun kelapa sawit mau berapa hektar? Karena dia punya cuma sedikit, cuma 25.000 hektar. Nah dia tuh kan di Sukabumi, aduh, pakai mobil dinas Avanza. Nuhun ka Bupati, ka Dewan, nuhun ka sadaya. Allahu Akbar. Nah, datang ke sini beliau. Nguing-nguing, polisi ribut, tentara ribut sararea karena ada pembesar Malaysia datang tidak formal. Habis dari Suryalaya ke sini. Kembali ke tadi. Jadi innalillah, i'rab dulu. Kenapa? Pemikiran saya tidak ada yang membongkar sampai hari ini. Tidak ada yang menolak. Satu, saya sebagai rois Jamiah Thariqah, tidak saya suruh membuat bedrop ini. Kusabab ngomong na rois jadi on wali ngalawan doh. Rois ngomong. Padahal silakan sok erab. Ya, innalillah. Hese erab nu kitu. Innalillah adalah kuat iman. Diri saya milik Allah, rumah saya milik Allah, mobil saya milik Allah, kebun saya milik Allah, sawah saya milik Allah, gunung saya milik Allah, pangkat saya milik Allah. Itu manusia innalillah. Semoga semuanya innalillah. Makin kenceng aminnya sebab paham. Itu hikam itu. Baru 10 menit berat. Ya mah ayo, moga-moga ini lah kehead. Bahkan di masjid kalau ada assalamualaikum pasti innalillah. Ayo, yuk rajiun. Wa innalan satune kita sedoyo ilahi marang Allah iku rajiun kang balik kabeh. I'rab lagi inna harfun nasbin wa taukid nadwir mutasirun ismu inna mabniun ala sukun fi mahali nasb. Ilahi jar majrur rajiun khabar inna. Wa marfu wala mutarafihi al waw li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Rajiun wa inna ilaihi rajiun. Kembali pada aturan Allah. Back to basic, kembali pada aturan. Back to orbit. Wasyamsi demi matahari, wahai matahari engkau kuciptakan. Aku menciptakanmu, tugasmu adalah memberi sinar. Kau harus berjalan di orbit yang sudah kami tentukan. Manakala keluar dari orbitmu, hancur. Itu wawunya, wasyamsi. Kita sering membahas samsinya tapi wawunya nggak dibahas. Wasyamsi, waduha, wal qamari demi bulan. Wahai bulan engkau kuciptakan, aku bersumpah denganmu, engkau kusumpahi. Tugasmu adalah, tolong disebut. Tugasnya apa bulan? Tugas bulan adalah, ayo jawab. Menerangi apa? Kapan? Dari kitab apa Anda berani menyebutkan bahwa tugas bulan adalah menerangi? Dari lagu keroncong. Di bawah sinar bulan purnama. Saya pencipta lagu, Pak. Ya. Itu ada tuh lagu baru yang sedang dirilis sekarang di Bandung. Bukan, tugasmu adalah waktu, penentu waktu. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqit. Pak SDA, Pak Menteri Agama berani mengumumkan di TV bahwa Ramadan diawali pada hari Senin kemarin atas dasar karena yang ru'yat melihat bulan. Tidak menyinari, dia hanya terpantul oleh matahari. Nya, anu sok dipidatokeun ti soreng dasarna teh jadi lagu keroncong. Aduh, euy ngaji hikam resepnya nih. Saya kita keur ngadengekeun ieu teh. Kita nu keur ngomong teh pan pajajan heuh ge kumaha maneh we daya 4 lapis jajanna ge. Jajan basyariah, jajan ruhaniyah, jajan sultaniyah, jajan qudsiyah. Saya sendiri sedang ikut mendengarkan, Pak. Teu artinya, heukeun bae teu tong di pikiran dipuk. Wal qamari idza tala. Ya. Ini adalah alamul mulki. Nah, kembali ke tadi. Wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita semua rajiun. Wah, karek sapeuting geus bebenangan we. Jander kana hikamna we. Karek mabade na wungkul, karek pengantar. Serobah cara berpikirna. Waduh, benar we.
Hayo, kenapa umat ini mogok? Kenapa bangsaku tertinggal? Kenapa negara yang begini besar dan subur kita harus miskin? Kita harus tertinggal. Salah kita, jangan salahkan orang lain. Seolah mereka yang ngobok-ngobok. Kunaon atuh eleh kudu ngobok-ngobok ke? Ya. Inna ilaihi rajiun. Bila mana manusia sudah memiliki innalillah dan rojiun, ulaika diteruskan. Ieu mah ngeusan ti kadinya wah koma wah titik. Pada aya bubuleun the end ngeusan. Keliru lagi. Malas ini. Ini berangkat dari malas belajar ini. Sudah terlalu senang didengar orang bodoh. Kurang gaul jeung saluhureun. Manta kudu daek manakiban, aya manakiban teh gaul teh teh. Mendengar bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa bodohnya saya. Betapa jeleknya saya ibadah saya. Wong beliau sholat subuh dengan wudhu isya 40 tahun. Di sini sebulan sekali saya mendengarkan. Sekelas saya masih menangis mendengar. Sebenarnya kita juga pernah sih sholat subuh dengan wudhu isya. Sebab sholat isyanya kesiangan. Nah, sholat isyana 4:30 jangan. Jadi salah subuhna kudu isya. Tah mangacapruk. Kitu pangersaan nu mawi anak sok manakiban. Kalakah tama kuno jajan mah. Akang mah modern heuh teu beuki manakiban bener. Sudah cukup Rasulullah kas bisa nurutan Rasul. Sakadar ungeuk-ungekan salat mah jeung babacaan bisa nurutan Rasul. Ari khusyukna. Ari kekuatan ruhna nanti saya bahas. Ulaika terjemah Kementerian Agama. Ulaika mereka adalah sopan. Nanti make sastra ta. Teu make sastra. Urang make sastra yuk. Bebarengan jeung anak yuk. Ulaika. Siap. Tidak akan marah. Deuleu. Bontak. Pan ulaika teh isim isyarah. Lihat faidah dalam Jauhar Al-Maknun. Faidah isim isyarah itu antara lain izhar. Seperti orang mencari sendal. Kemana sendal orang? Kemana sendal saya? Mana sendal saya? Wow, cengengesan kemana mata saya? Kita temukan di depan mata dia. Sia aku teu beunta tot kaca melotot tapi teu maca goblok. Ieu mun dipanjangan ulaika komo ditambahan goblok mah. Entong. Sekasar teuing minimal. Atuh beunta. Naon kitu Gusti meni dibelel-belel Gusti mah ka abdi teh alaihim sholawatu mir rabbihim. Manusia seperti itu akan mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang tidak innalillah dan tidak rojiun, tidak dapat petunjuk. Gitu enggak. Gening kadinya jigna. Mata kadara dia ge pan hayang etana. Etana nu hese di mana menitelieun barokah pangersa guru ajengan. Sim kuring ngahidmah ka pangersa ama, ngahidmah ka pangersa abuya. Ka abah tipar ka mana-mana ka pangersa guru-guru ngaji, guru tarekat jeung segala rupa. Dibere ku Allah. Ieu ngaduakeun. Jadi urang dibere ilmu ku Allah. Istilah pangersa ama sok kieu ka heuda semah hawak cenah. Alhamdulillah ku guru didoakeun. Rajiun. Sudah. Apa rojiun itu? Rojiun adalah sumardahu asfala safilin. Kita diturunkan. Pertama kita diciptakan di alam lahut. Bersama semua ruh. Dari Nur Muhammad. Kalau kita ditanya berapa umur Anda? Umur saya 50 tahun, 60 tahun. Umur jasad. Sedangkan umur ruh triliunan tahun. Umur ruh triliunan tahun. Geus lain 1000 tahun, 1 juta tahun, miliar tahun, triliun tahun ruh. Kita, saya, Anda. Kita terjebak bahwa ruh adalah nyawa. Padahal nyawa itu
ruh lapis 1, jismani disebutnya. Silakan Anda. Kalau mendengar pembicaraan saya, mungkin saya tidak pernah bicara jasmani, tidak pernah. Saya nggak berani bicara jasmani. Jasmaniyun, ianya tambahan ya nisbat. Tinggal jasmani, nunnya wikoyah. Tinggal jasmun, buka komus. Apa makna jasmun? Saya tidak menemukan makna jasmun. Yang ada adalah jismun, badan. Jismani, ruh badan. Jismun, badan. Jismani, ruh badan. Lihat dalam Sirul Asrar. Lapis kedua adalah ruhani. Ruh lapis kedua. Lapis ketiga adalah sultani. Lapis keempat adalah apa itu? Al-Qudsi. Kita kalau ngomong Roh Kudus lebih banyak dibahas oleh agama lain. Tuhan nih orang nyebut Roh Kudus ya. Ngomong-ngomong lahut nggak berani lahut. Kalau Anda buka Injil, silakan buka Barnabas. Bagi kelas ya, bagi level peneliti ya. Kalau kira-kira yang cepat terpengaruh jangan. Anda di akhir Injil puluhan halaman adalah Allahut. Urang teh eleh ku karesten balik ka luhur teh. Gawe alusi itu ngan si itu salah iman. Urang iman bener ngan goreng gawe. Bener iman goreng. Alus gawe salah. Tagihan kita di Kristiani. Para pendeta sering berkumpul untuk doa bersama. Berkumpul puluhan hari. Mereka melakukan munajat kepada Tuhan agar Tuhan mengutus agar di antara umat Kristiani ada yang hamil menghamilkan bayi luar biasa. Sering disebut bayi ajaib. Cerdasnya luar biasa. Dan berhasil Pak. Saya tahu karena saya pernah didatangi si Melinda namanya dari Batam. Baru lulus SMA. Lulus SMA umurnya paling seberapa? 15 tahun. Mana Pak Amil Kusyairi ada enggak? Pak Amil Kusyairi. Ya. Beliau tuh Pak Amil Kusyairi dari Nyangkokot. Amprung-amprungan di mana-mana datang sampai ke Nyangkokot, ke kampung seberang sana. Akhirnya dibawa ke sini. Katanya, kata beliau, hari Senin diajari surat Yasin dengan terjemahnya, hari Selasa hafal. Itu bayi hasil munajat para pendeta. Saking ingin Kristen maju, perlu pemimpin yang hebat, maka mereka berdoa terus menerus. Saya mau bertanya, Kiai kapan berkumpul? Berdoa bersama agar lahir nanti seorang bayi luar biasa dari hasil doanya para ulama. Justru terbalik, kalau sudah jadi kiai besar melihat lain, sikut sana, sikut sini, tidak mau dilangkahi. Ini penyakit ini. Islam hancurnya bukan oleh orang lain, Pak. Jangan menuduh-nuduh orang lain. Yahudi kecil, Nasrani kecil, Pak. Kalau kitanya udah benar berpikirnya, mohon maaf. Kiai jeung kiai parebut bedog, parebut adzan, parebut ngimaman. Idul Adha parebut ping-ping domat. Parebut ngurusan mayit, parebut ngimaman, parebut khutbah. Ya Allahu ya Karim, betapa dangkalnya otak. Itu namanya main bola kehilangan gawang. Main bola kehilangan gawang. Akhirnya bikin gawang-gawangan. Ngambil batu bikin gawang, ngambil peci bikin gawang, ngambil sendal bikin gawang. Surak sering masuk enggak pernah. Paham? Ya. Ini dulu sebelum masuk ke hikam ini dulu. Hikam ini sebenarnya kalau yang ngaji hikamnya paham betul tujuan hikam, setiap akan membahas hikmah harus diawali ayyuhas salik. Naon cenah? Wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Dah hikam dipakai kuno lain salik dengan bahan pidato. Ayyuhas, wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju
Menuju Allah dari mana? Nah ini rumus dasarnya. Dalam diri manusia ada 4 lapis ruh. Ini dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Layak dipercaya karena beliau praktisi dan bukti. Alam ada 4. Mulki ini, malakut, langit 1-7. Jabarut yang disebutkan Sidrah Muntaha. Alam kosong setelah langit ke-7 ke sana. Barulah masuk ke lahut yang disebutkan hajiz bainal haromain. Kita itu di sini, di salah satu planet di sini, badan kita di sini, ruh kita harus keluar dari badan kita dan terus melakukan perjalanan. Iya bapak nu capek tanggal kudu puasa mang puluh tahun teh iya. Buktinya adalah apa? Di Jawa nggak usah sulit-sulit. Siapa yang menolak Wali Songo? Wali Songo. Nggak ada yang mendebut pendekar Songo. Islam di Jawa dikembangkan oleh pendekar 9, oleh penembak 9, oleh pesilat 9, tidak oleh wali. Wali itu apa? Definisi lagi. Oh, wali itu ialah orang yang bisa terbang dari pohon kelapa ke pohon pete, gaya bag, ngaco deh wae wali itu. Ialah orang dulu yang gagah sakti, ceksa. Keliru Anda mengatakan bahwa wali adalah orang dulu. Dulu itu apa? Ya dulu itu waktu yang sudah lama Pak Jejan. Nah saya mau nanya, kalau dulu disebutnya dulu, apa itu? Sekarang. Orang dulu mengatakan waktu dulu. Jadi kata dia sekarang. Nah kalau sekarang disebutnya nanti dulu. Jadi kalau wali itu orang dulu, ya orang sekarang. Tuhnya benang dewa ente. Diparius Anda dengan pemikiran-pemikiran yang memogokkan umat Islam. Wali kudu timu 12 pan naon. Untuk bidang ilmu ada 12 pan, ilmu alat. Untuk bidang ruh ada 12 pan, ilmu zahir dan batin. Wali geseng teu ngaji heula. Banyak para wali, seperti Bilal saja tadi. Ya, teu masantren teu naon, tapi langsung punya iman kuat. Baik, saya percepat. Jismani, nah ini, ruh. Yuk kita sebut. Dalam diri kita, yang pertama ada jasad, ada kolbu. Saya mau nanya, kita punya kolbu apa enggak? Punya. Kolbu itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Yuk, bahasa Indonesianya apa? Hati. Kalbu itu hati. Hati itu yakin? Tidak ragu-ragu? Saya mau nanya, Idul Fitri pernah ada yang bikin sambal goreng hati enggak? Ada, enak, pakai ulen. Malah masaknya terlalu banyak, tapi tidak dibuang, dihangatkan kembali. Tapi kagak hidung. Disebutnya golendrang cek urang Tasik, beleketek cek urang Sukabumi alias Bebeye. Oh, seni Idul Fitri tiap pagi dicari, lengan kencaknya kalau ulen, lengan katuhun yang daging. Kalau menemukan bangga luar biasa, alhamdulillah. Ninggang digegel teu aslaja. Dikira daging ternyata lengkuas gitu. Ya sudah, tambah intermezzo sedikit. Kalbu itu hati, hati itu. Idul Fitri ada ndak yang membuat sambal goreng hati? Ada nggak yang membuat sambal goreng kolbu? Tidak ada. Minta ente geus lieur di dinya ge. Tadi Anda mengatakan kalbu hati, hati kalbu. Ternyata sambal goreng hati bukan sambal goreng kalbu. Jadi kalbu bukan hati. Gimana Pak? Tenang. Sudah saya temukan rumusnya. Saya naikkan ini di internet, dikirim ke seluruh benua. Ke Amerika, ke Australia, ke Afrika, ke Eropa, ke mana-mana. Kita kirim. Kawan-kawan kita banyak di mana-mana. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalbu itu hati-hati. Ternyata kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia. Kalbu lain daging hati, kalbu lain jantung. Inilah latifah kolbi. Ya, baik, sudah. Jadi manusia
dirinya adalah 4 lapis, ruhnya pun 4 lapis. Ruhnya pun 4 lapis. Alam pun, maka yang disebut rojiun adalah dia harus kembali kepada Allah. Ruhul kudsinya, badannya di bumi, tapi ruhnya harus kembali kepada Allah. Itulah rojiun. Itulah suluk. Itulah tasawuf. Itulah perjalanan ruh menuju Allah. Hikam ini adalah ilmu untuk melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Oh, kakak reko. Balikan deui naon cenah? Lain oh nah. Hikam itu jadi oh tuh. Jadi hantam jadi bahas. Itu yang jadi pembahasan hikam jadi ngawur. Inggang mangi hiji hikmah, ngago goreng nu beunghar, ngago goreng tukang usaha, ngago goreng pejabat, menjelek-jelekan orang yang apa gelarnya tinggi, mana ada. Karena memang hikam, sebut saja main poli yang dipakai aturan catur. Mainnya main poli, nu dipakai aturan puguh beda ranah. Ini ranah bagi orang yang melakukan perjalanan ruh menuju. Siapakah yang harus rojiun? Semua manusia harus rojiun, tidak terkecuali. Potong heula ku anak etana. Sebab Anda mungkin berpikir, nya ipantara jangan jejen si pan abdi mah bangsa kieu teh geus bae. Muncul lagi pemikiran seperti itu dalam hati Anda. Betul? Aya na pikiran, aduh pimanaun aja kan. Putus asa lagi. Maaf. Pernahkah Anda melihat pemulung? Ada pemulung? Apa yang dia ambil? Ember pecah, ember baru. Botol bekas, botol baru. Untuk apa dia mengambil? Daur ulang. Untuk apa daur ulang? Dibuat baru kembali. Wali itu daur ulang, tahu? Kalau Nabi eta mah master, contoh ti ditu. Teu aneh Nabi bager. Kalau Nabi soleh, Nabi baik, teu aneh memang ti ditu nage maksum. Eta nu hebat mah. Bubututan jadi alus deui. Said Abu Bakar mulia apa enggak? Mulia? Umar mulia enggak? Latar belakangnya Abu Bakar dengan Umar sama enggak? Yang mana yang kelabu? Tuh kan? Bukankah dia preman? Bukankah dia itu bodyguard? Sopan aja kita ngomong geus beak botol sabaraha botol arak sudah menghabiskan berapa wanita. Kita sopan aja nggak ngomong begitu pada beliau kan. Karena hormat beliau adalah mertua Rasul. Tapi ketika dia masuk ke ranah tasawuf, dibimbing oleh mursyid kamil mukamil, berubah menjadi Sayyidul Mudala, rajanya dari semua yang adil. Disebut Adlul Umariyah. Itu daur ulang itu. Wali mah gitu Apakah Bapak dan Ibu pernah ziarah ke Robiah Adawiyah? Pernah mendengar? Waliyah atau bukan? Mulia apa enggak? Hebat? Saya sudah ziarah ke makam beliau. Ziarah di Mesir. Allahu Akbar. Saya bertanya kepada juru kunci, ayuha syaihu agullang, kam rakaatan dia salat kul yaumin wa lailah. Berapa rakaat dia salat sehari semalam? Alf rakaat subhanallah kata dia. 1000 rakaat salat sunatnya. Rabi'ah Adawiyah 1000 rakaat salat sunatnya. Tapi kalau Anda melihat latar belakang, enggak keberatan saya menyebut. Mantan aya awewe bengal teh naon? Gitulah, anu mah teu wani nyebutna dirinya nu nyebut ha. Jablay. One bargain. Dari hidung belang ke hidung belang. Tapi ketika bertemu dengan seorang mursyid, guru ruh,
Ada guru ilmu, ada guru ruh. Jangan tumpang tindih. Kalau memang seperti Syekh Abdul Qadir, ya guru ilmu, ya guru ruh. Tapi kalau di Indonesia kesulitan, ya mungkin guru ruh kurang ilmu, ahli ilmu kurang ruh. Jadi bagaimana Pak Jajan? Belanja aja ke sini ke situ gitu. Maka Pak Jajan disebut sigung celok. Di dia ayah, di itu ayah Jajan mah. Kunaon Jajan masantren di Cikole, hayang paham patul muin. Kenapa Pak Jajan nyantren di Sadang, hayang timu Alpiah Ibnu Malik. Kunaon di Ciberem hayang memperdalam balagoh, kunaon di Salajamu memperdalam balagoh jeung saja bana. Kunaon ka Suryalaya diajar ngurus ruh. Kan saya orang bodoh. Saya ini mobil butut di tiap bengkel aya. Jajan aya di Tamal mana pan ban aing ipis. Karek 3 kilo kebeledug wae. Kok Pak Jajan ada di tukang las ketok diko, malu mobil tua romek. Kok Pak Jajan ada di Mang Daud mesin macet. Saya orang bodoh, lemah di sini lah pada sini, belajarlah pada semua, enak. Ya, baik hadirin. Ya, mari itulah perjalanan menuju. Jadi ibadah badan, sholat, sodako. Betul tadi Kiai Udin mengatakan iqamatus sholat, menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan. Karena kita harus melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Berapa kilometer sulit diukur. Dari bumi ke matahari saja 90 juta kilometer. Kalau dari sini sampai langit, ting sabaraha. Langit 1, langit 7, ting sabaraha. Tetapi dengan izin Allah, manakala orang memasukkan diri ke rel, ke ranah, ke koridor, dan ia bersungguh-sungguh, sering ia mendapatkan jemputan Allah. Nanti di depan ada ihtadar rohiluna binu bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajah. Tidak ada orang yang tembus kepada Allah dengan dirinya, yang sampai kepada Allah, yang dijemput oleh Allah, yang dijemput oleh Allah. Orang yang sudah jelas capeknya dulu. Saya ambil contoh, main apa? Main rebutan. Panjat pinang ada ya, panjat pinang. Panjat pinang lancar nggak naiknya? Capek nggak? Udah naik ke atas, dibedot, dihanap. Urang kaluhur jejak kuti luhur. Aduh ampun. Udah deket ke atas, diseblok deh make oli, haram jadi. Allahu Akbar, capeknya luar biasa. Memangnya mau apa sih? Pengen buah yang di atas. Sering terjadi. Buah gantungan belum dicapai, bos sudah memanggil dari dalam rumah. Sudah cukup, naiknya cukup, hadiah untuk kamu sudah tak sediakan di rumah. Ya, itu yang di atas cuma tipi-tipian, di dalam tipi 21 in ambil. Melakukan perjalanan ruh menuju Allah itu tong bingung-bingung ting, penting orang mah capek ayo ibadah. Saya sudah 9 tahun menjadi ketua penegakan syariah Islam di Sukabumi. Terus ngagerakkan terus. Nanti datang jemputan Allah. Bro. Lain kieu, di manaeun? Bogoh itu manaeun da? Eueuh gawe ho. Gawe. Sampai saya membuat gerakan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh. Untuk menghidupkan berjamaah subuh sampai seperti di sini enggak mudah itu. Katanya di sini ya bisa ratusan lah masyarakat. Itu bagaimana ilmunya Pak Jajan? Sampai hari ini belum berhasil. Mau digerakkan, alus teh digerakkan lungse. Kan baik gitu. Gawean itu penting. Saya dulu keliling sendiri Pak. Pakai motor ke Kalbur Kidul. Hudang. Gugah. Tayo masih gitu. Daekeun berjamaah subuh ti karada loba. Kebenaran dipotona keur loba heuh. Bisi pan memeh enteng ngomong ana heula nu ngomong heuh. Wah eta mah beneran dipotona keur loba. Mineng di masjid ieu berjamaah subuh teh sakieu tuh. Kan soal fikih malanan. Itu cenah pan awewe mah alus keneh di imah. Benar, betul. Perempuan lebih baik di rumah kalau perempuannya seperti di Taif tidak boleh keluar rumah. Saya setuju, pakai usul fikih dong. Wong di kita di pasar penuh dengan perempuan.
numpak motor cing jarius awewe kemana-mana ai ka masih gitu menang itu usul fikih ti mana ngaji itu mana itu seri itu aja ai diajak mikir jernih mah jelema kahartieun nu ripuh di ente awewe lalaki awak alhamdulillah kita berani mengatakan begini saya testimoni ada pembuktian dulu ini sudah berjalan 20 tahun terus saya fluktuatif naik turun kan bae da urang anu penting capek nah gawe nu repot mung gawe-gawe acan putus asa gimana jangan begitu. Baik, saya percepat hadirin. Sampai di mana tadi? Sampai wusul kepada kembali kepada rajiun kepada hikam ini adalah apa? Manuver-manuver, teknis-teknis bagaimana menghadapi gangguan-gangguan dalam melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Baik. Mari kepada apa tadi mabadi asyrah. Maudu'nya af'alul qalbi. Sasarannya adalah pekerjaan kolbu. Hati-hati, kolbu bukan daging hati. Jangan macet, otak Anda jangan macet. Kalau Anda macet bahwa kolbu adalah daging hati, hikam ini tidak akan berguna untuk Anda. Dunia rata-rata di Arab sekalipun di Timur Tengah memahami bahwa kolbu adalah daging hati. Ke kolbu dulu, Kang Ibnu, supaya jelas. Sebab ini maudu'nya kolbu. Yang tadi gambar awal. Dalam diri manusia ada jantung, ada daging hati, ini ginjal, ini paru-paru. Paru-paru suka merokok penyakitnya paru-paru, tidak merokok penyakitnya rupa-rupa. Tambah hari tong diwarona gitu. Maklum mau balik guys ngomong sok ngacapruk. Kita kental sekali yang disebutkan kalbu adalah ini daging hati. Daging hati itu liver. Bahasa Arabnya kabid ya. Ini jantung. Ini yang sering disebut sonubari. Jawab dulu, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Sonubari ngomong. Sonubari. Sanubari. Pernahkah sanubari saudara tersayat? Pernah mengalami sakit hati? Jadi sanubari itu fisik atau perasaan? Luaran atau daleman? Yakin? Tidak ragu-ragu? Keliru. Waduh, sadena ya budak bodoh si jajan yang ngomongin Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina jeung sajabana. Berapa ratus tahun kita menyebut ini adalah sanubari. Sanubari adalah perasaan. Karena kita tidak melihat ini pakai ya. Ya-nya ya nisbat. Ya nisbat itu harus dicopot kalau mencari akar kata. Sanubariun ya-nya buang. Jadi sonbur buka internet. Kalau di komus tidak ada, na komusna namun jid teka panggih. Komo dina komus lalamet mah teka panggih. Buka internet, ada komus internasional. Saya punya ahli nih, beberapa orang yang tukang internet. Buka, saya katakan. Ternyata sonbur itu, jangan kaget. Nama buah. Sonbur itu nama buah. Ini pohon sonbur. Ini pohon sonbur. Ini buah sonbur 3. Awas, ada permainan ini, ada permainan. Di dunia ada permainan yang mengelabui umat Islam. Sehingga umat Islam sulit bangkit. Karena yang bangkit paling demo teror. Gitu. Cek. Ngelayanan Yahudi ku demo jeung ku teror sarua jeung digarwan bujur. Yahudi hanya takut kalau muncul lagi manusia-manusia seperti para nabi dulu. Fir'aun yang gagah perkasa kaya raya hanya dikalahkan oleh seorang Musa dengan sebuah tongkat alat gembala. Kade aing ngadenge tongkat Musa teh lain pusaka. Nabi Musa tapa di Tursina datang ti luhur wahai Musa sa. Kan di TV begitu. Itu kan olahnya sutradara, kamu tertipu lagi. Atas penghambaanmu kepadaku, ku berikan tongkat pusaka,
Maafi yaminik, wahai Musa, ada apa di tanganmu? Hiya asoi. Ini tongkat saya. Buat apa Musa? Ahusyu ala gonami, alat saya menggembalakan kambing. Itek pergi ngangon doma biasa kain. Goin pusaka. Ketika Nabi Musa zikir kolbunya tembus kepada Allah, maka tongkatnya pun menjadi mukjizat. Kolbunya dulu baru tongkatnya. Urang mah ngahuhulang iraha menang kotak ajaib. Tambah di TV hayo serba ajaib he. Ajaib bohong wungkul. Tertipu lagi Pak Prof. Saya bangga ketemu beliau. Profesor tafsir, Profesor Juhaya dan lain-lain. Itu kawan-kawan profesor menyebutkan, "Heh, Mang Jejen, ayo ngomong Jejen." Ini harus dibongkar ini. Harus dibongkar. Berapa ini buah sonburnya berapa? 1, 2, 3. Kalau dilihat dari dekat begini, kita lihat dari jauh jadi begini. Love Valentine. Lep gamarna kieu teh eta mah wawadulan, bohong, molongpong, jeblong, jurig. Ini percaya ente mah. Di baju gambar love, di balon gambar love di mana-mana. Love di mana? Sonbur, buah sonbur. Jantung itu bentuknya seperti buah sonbur, matak disebut sonubari. Makanya oleh Imam Ghazali dalam Ihya disebut kolbus sonubari, ada kolbu robani. Sudah. Lamun teu ngarti heula nu kieu-kieu ngajihkan teu puguh, Kang teu puguh arahna, ka mana jigna. Rutenya harus jelas dulu. Nah, setelah Anda tahu ini bukan kalbu, ini bukan kalbu, Rasul menyebutkan mudgoh kepiawaian komunikasi. Rasulullah berhadapan dengan orang yang belum paham betul daleman. Beliau sebutlah, dalam dirimu ada segumpal daging. Dia baik semua baik, dia buruk semua buruk. Dialah kolbu. Padahal itu majaz mursal. Ini hadis. Hadisnya sahih. Saya paham insya Allah hadis ini. Jadi sebenarnya ini bukan kalbu, ini bukan kalbu. Kalbu adalah, yuk ngomong, dimensi abstrak dalam diri manusia. Dengan kata lain, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Kenapa Kiai kalah oleh Mas Ebit? Kiai Tuhan di sana, ya Allah di atas sana. Cek Kiai saking hati-hati, takut tauhidnya terganggu, maka Tuhan di sana. Cek si Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Tong moyok wae ke penyanyi. Kalau banu penyanyi teh ahli makrifat dituangkan dalam lagunya. Mohon maaf. Aing ngadenge syair Arab meni di Allahan ente mah. Mun ngadenge lagu Indonesia langsungnya dianggap goreng kabeh. Jangan disebut jelek semua. Lagunya Bimbo. Tuhan, apa? Aku dekat engkau. Gitulin? Aku jauh, hah? Engkau jauh. Pan eta teh hikam eta teh. Eta teh murid Ki Cacu. Ki Cacu teh luluhur Sunda Sumedang, guru saya. Siapa saja bati ngaguru ka kiai ngaguru kan kitu. Jararo di kasunaan. Tah jeung Pak Haji Alison kuring. Dulu rahimakumullah, ya kita lanjutkan. Jadi kalbu itu bukan daging hati dan kalbu bukan jantung, tapi kalbu adalah secret, rahasia. Bahkan disebut Ka'bah hakiki. Ka'bah kita terlalu kental nyebut Ka'bah adalah batu nu di ditu teh. Pak Jajan meremehkan, tidak meremehkan, agung mulia, tapi hati-hati. Berjuta-juta orang ke sana, tapi mengapa doa kita belum dikabul? Syekh As-Sudes di saat Ramadan pada sholat witirnya kunutna setengah jam teu asa ngampleh ya leungeun.
Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril muslimina fi Filipin, Allahumma ansuril muslimina fi Shishan, Allahumma ansuril muslimina, amin, amin. Tapi tetap ya Afghanistan raja, Libya raja, Irak hancur. Kenapa tidak dipelajari oleh Anda? Kenapa berjuta-juta amin, amin dekat Ka'bah, tapi terdengar oleh Allah tapi tidak didengar? Karena baru memahami bahwa Ka'bah adalah batu yang itu. Kita terlalu kental bahwa Ka'bah adalah ini. Itu pilarnya, Pak. Itu pilarnya yang dibangun sengaja, tugunya itu. Sedangkan Ka'bunnya, batu yang digapak oleh sayapnya Malak Jibril, itu di bawahnya. Dan itu pun masih fisik. Kalbu Baitullah yang sebenarnya adalah kalbumu. Wayohe irahore kamu ka irahore kamu ka Ka'bah na diri maneh teu diurus. Mohon maaf ya, mohon maaf. Yuk, syariat harus kita lakukan, hakikat harus kita perdalam. Fikih harus kita laksanakan, tasawuf jangan ditinggalkan. Baru balancing kita. Amin. Yo. Jadi perjalanannya adalah seperti tadi. Maka disebutlah kembali ke modunya af'alul qal wal hawas. Enggak ngurus kolbu aja, yang diurus juga hawas. Badan, perasa, min haitsu tazkiyah wa tasbiyah. Apa buahnya? Bersih hati dan mau makrifat kepada alamul ghuyub, zauqan wa wujdanan. Lanjut. Apa kelebihannya? Asyraful ulum. Ilmu tasawuf teh ilmu nu mulyana ilmu. Li ta'alluqihi bi ma'rifatillah ta'ala wa hubbi wa hiya afdalu 'alal itlaq. Nisbat dengan ilmu yang lain adalah aslun laha wa syartun fiha. Menjadi sumber dan menjadi syarat. Ibadah tempat tasawuf bisa jadi sah menurut fikih tapi tidak diterima oleh Allah. Bisa. Salat gadebeg-gadebeg tejeng kehusuan sah-sah saja menurut fikih. Tapi jangan salahkan kalau tidak diterima oleh Allah. Siapakah wadeknya? Pencetus ilmu tasawuf siapa? Allah. Sia kumaha iya. Logika Aristoteles. Yang lain-lain nahu adalah Abul Aswad ada uli. Ilmu tasawuf pati Allah langsung lain ciptaan jelema. Prinsipnya ya, prinsipnya. Ngaranna mah menang jelema, ngaranna menang jelema. Tapi prinsip ilmu tasawuf adalah itu Allah. Wa wahahu ila rasulih, diwahyukan kepada rasul wal anbiya qablah fa innahu ruhus syara'i, merupakan ruh dalam syariat wal ajyal an munazzalah kulliha. Terus apa namanya ilmu tasawuf? Diambil dari sofa was sufi min sofa qalbu. Punten ieu jeung peribados mah kurang pas ya. Ma'khudun minat tanasina sofa tina sopun kelasna tina minat sufi. Ya silahkan beda pendapat cari di kitab lain masih ada. Istimdad sumbernya Alkitab dan Sunnah dan asar hadis-hadis an khawasil ummah. Apa hukumnya belajar ilmu tasawuf? Wajib aini. Fardu ain pangersa. Belajar tasawuf itu fardu ain, semua orang harus tasawuf. Ulama tasawuf, pejabat, cendekiawan harus tasawuf. Pengusaha, seniman, atlet, sia kabeh nyaa mentak ge. Tidak ada segmen, tidak ada komunitas yang ditinggalkan. Jadi kiai teh kos hakim, salah bener, nu salah jahanam, nu bener surga. Kitu wungkul mah babari. Bagaimana memperbaiki calon neraka jadi calon surga? Itu tasawuf itu. Ya, saya mau nanya. Mahal mana meja dari papan lurus dengan meja dari badigul mahuni? Naon sih bahasa Indonesiana badigul teh? Hah? Tunggul mah sunah-sunah keneh. Wah meureun lah. Akar mah sarua akar ge. Geus lah badigul.
mahal mana meja yang dibuat oleh mebeler, ahli mebel, antara yang bahannya bahan papan lurus biasa dengan badigul mahuni. Papan biasa meja begini paling berapa? 300.000 dapat. Tapi papan nu dijieun tina badigul mahuni nu dijieun 3 bulan teh 7 juta. Saya kalau masuk ke hotel-hotel bintang 5 di Jakarta, nah sok kana ke hotel bintang 5 bubuhan tara mayar. Pangmayarkeun ku panitia. Ya, suka ada kan? Dijajakan tuh di depan. Saya nanya kepada pelayan, Dek, berapa ini? Itu ada harganya Pak. Oh iya, kira nggak? 7 juta, meja 7 juta. Sebab dia dibuat dari badigul yang rogok teh. Ari ngomeh jelema geus balager mah euy. Kadang-kadang kita begini loh. Senangnya bergaul dengan orang baik aja. Tidak mau bergaul dengan orang yang tidak baik. Memang daripada kabawakeun kita dimending entong heuh. Tapi kudu nama orang bisa ngomeh anu goreng jadi halus. Makkah dulu gudang jahiliyah dirubah menjadi pusat Islam. Mesir dulu tempatnya Firaun dirubah menjadi pusat Islam. Kalau bapak jadi ustad kemana-mana yang anu genah weh. Ustad kemana geus gege moal deui? Saya mah rek pindah weh. Masyarakat di kampung ininya nggak bener keras Pak. Pindah ke sana, waduh pindah deui weh keras. Capek Pak, di mana-mana ge keukeuh gitu. Ya, saya pernah 3 kali keluar dari Nagrog ini. Saking pusing menghadapi masyarakat di sini. Alhamdulillah balik deui ka dieu. Alhamdulillah. Jakarta di Ciputat saya bikin pesantren. Sunanul Husna Al-Jaiyah disebutnya. Kenapa disebut Sunanul Husna? Sebab yang wakafnya Haji Sinen, orang Betawi, jadi Sunan. Husna Pak Haji Hasan adina. Al-Jaiyah akina karena Bahjai. Alhamdulillah balik deui ka dieu. Alhamdulillah buktinya sekarang ternyata Nagrog disumpingan ku pengersa sadaya. Padahal ini kampung kelabu masa lalunya. Kokom, tahu Kokom? Komunis. Sedikit cuma 85%. Kelas. Sekarang alhamdulillah robah. Baik, saya lanjutkan. Dari mana namanya? Namanya ilmu tasawuf sudah tadi, istimdadnya dari Quran. Hukum syara'nya wajib ain. Masailuh qadayyahu al-bahitha an sifatil qulub. Qadiyah yang membahaskan sifat-sifat kalbu. Selesai. Apa itu mabadi asyarah. Kita masuk sekarang kepada hikmah nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil itimadi iku setengah saking tetengger tetegenan alal amali ngatasi amal. Nuksonur rojai utawi sudane pangarep-ngarep inda wujudi zalali ing dalam nalikane tinemune tipeleset. Min alamatil i'timadi alal amali nuksonur rojai inda wujudi zalali. Baca bersama. Min. Jangan tergesa-gesa. Biasanya saya sampai sekitar